Kejadian 4 ayat 6 dari terjemahan baru dan New International Version berbunyi, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kemudian, "Then the Lord said to Cain, Why are you angry? Why is your face downcast?" Shalom Bapak Ibu Saudara, pesan pastoral hari ini melanjutkan seri 7 dosa mematikan atau The 7 Deadly Sins, di mana kali ini saya akan membahas mengenai dosa kemarahan. Ketika kita mendengar tentang topik kemarahan, mungkin sudah terbayang di dalam pikiran kita orang-orang yang kayaknya, yang sepertinya cocok nih mendengarkan pesan hari ini. Tetapi membahas tentang kemarahan tidak sesederhana itu. Kita tidak bisa sekedar menilai, kemudian mengelompokkan orang-orang yang kayaknya bergumul nih dengan dosa kemarahan dan orang-orang yang tidak bergumul dengan dosa ini. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena sebenarnya mau kita usia berapapun, mau personalitas atau kepribadian kita seperti apa, kita semua sebagai manusia pernah marah dan kedepannya akan marah. Maka sesungguhnya kita semua tidak luput dari bahaya jatuh ke dalam dosa kemarahan. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang saya bacakan tadi, yaitu dari Kejadian 4, di sana diceritakan bahwa ketika korban persembahan Kain itu ditolak oleh Tuhan, kita dikasih tahu nih di ayat 5 bagaimana Kain bereaksi. Ternyata di sana tercatat bahwa dia itu marah Bapak Ibu Saudara. Kain hatinya menjadi sangat panas dan mukanya muram. Dan menariknya, kita melihat kepada reaksi Tuhan. Ketika menanggapi Kain yang marah, Tuhan tidak kemudian menenangkan Kain, atau Tuhan juga tidak mengabaikan Kain, atau sebaliknya Tuhan juga tidak memarahi Kain balik. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan bertanya, "Mengapa Kain, mengapakah kamu marah?" Kata kuncinya di sini adalah mengapa kamu marah. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada alasan, ada motivasi, ada penggerak di balik kemarahan itu. Dan sebenarnya inilah Bapak Ibu Saudara yang membedakan amarahnya manusia dengan amarahnya Tuhan. Seorang bernama Tim Keller, yaitu seorang penulis dan teolog dari Amerika Serikat, dia berkata bahwa in its uncorrupted origin, anger is actually a form of love. Jadi sebenarnya di dalam asalnya yang tidak jatuh, yang tidak rusak, kemarahan itu sebenarnya merupakan suatu bentuk kasih, suatu bentuk cinta. Jadi simpelnya seperti ini, kita marah karena kita mengasihi. Kita marah karena pada dasarnya kita mengasihi. Misalnya kita marah kepada anak kita, atau misalnya kita marah kepada teman kita, karena kita sayang kepada mereka, kita peduli kepada mereka. Jadi ketika kita tahu mereka melakukan sesuatu yang salah, kita kemudian marah. Atau ketika ada sesuatu yang mencoba untuk melukai mereka, kita juga marah. Karena kita peduli, karena kita sayang kepada mereka. Tetapi disinilah bahayanya Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai manusia berdosa seringkali menemukan bahwa kita itu mengasihi hal-hal yang salah. Jadi di sini marah itu bukan sekedar berbicara tentang perasaan yang datang kemudian pergi. Tetapi sebenarnya masalah kemarahan ini adalah masalah hati, adalah isu hati. Yaitu kepada apa dan kepada siapa kita itu paling mengasihi, kepada apa dan siapa yang menjadi paling penting di dalam hati kita, sehingga ketika yang paling penting itu terluka atau terancam, kita tuh jadi terhanyut di dalam kemarahan. Misalnya ketika ada rekan kerja atau kolega kita, mengapa kita begitu marah? Apakah karena sekedar mereka melakukan kesalahan, kemudian kita ingin memarahi mereka karena kita ingin mereka jadi lebih baik? Atau sebenarnya di bawah semua itu yang kita persoalkan adalah bagaimana melalui perilaku mereka itu tidak tunduk, tidak hormat kepada kita. Atau dari perilaku mereka kita merasa bahwa kita itu tidak dihargai. Kemudian ketika menghadapi anak atau misalnya teman yang tidak mau mendengarkan kita, apakah kita marah karena kita tahu ketika kita berbicara kepada mereka, kita inginkan yang terbaik buat mereka?
Atau sebenarnya yang kita persoalkan adalah bagaimana kita itu tidak didengarkan, bagaimana perkataan kita diremehkan, bagaimana kita tidak dianggap penting, makanya kita marah. Ini adalah sedikit dari macam-macam variasi situasi yang mungkin menyebabkan kita marah di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Bapak Ibu Saudara, marah dalam sendirinya bukanlah dosa. Tetapi kemarahan bagi kita manusia yang terbatas, yang lemah, kemarahan itu dapat menjadi batu pijakan bagi setan untuk menjatuhkan kita. Lantas apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Seperti Tuhan yang bertanya kepada Kain, saya pikir ketika kita sedang menghadapi emosi, ketika kita sedang dihanyutkan oleh kemarahan, saya pikir Tuhan ingin kita juga untuk mengambil waktu dan untuk bertanya kepada diri kita, mengapakah kamu marah? Apa sih yang menyebabkan kamu itu marah? Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin mengajak kita untuk tidak lupa berdoa. Pertama, kita berdoa, meminta Tuhan untuk menilik dan menyelidiki hati kita. Untuk Tuhan menunjukkan kepada kita, mengapa kita itu marah. Apa sih yang begitu penting di dalam hati kita, sehingga kita itu hidup dengan penuh marah, kita hidup dengan dendam. Kemudian yang kedua, apabila kita menemukan bahwa kita telah berdosa di hadapan Tuhan, marilah kita berdoa memohon ampun. Dan kita juga berdoa meminta Tuhan menolong kita untuk bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Hanya dengan cara inilah Bapak Ibu Saudara, kita bisa marah seperti Tuhan marah. Kita bisa marah karena hal-hal yang benar, dengan cara-cara yang benar. Kita bisa marah kepada hal-hal yang membuat Tuhan marah. Sekian pesan pastoral hari ini. Tuhan Yesus memberkati.